mulai apa itu disturb ya, mulai diganggu oleh suatu pertanyaan kepada diri sendiri. Sebetulnya saya ada di dunia ini untuk apa sih missionnya gitu. Nah kebetulan ketika itu saya tidak punya agama. Kalau orang yang sejak lahir sudah mempunyai agama, lalu dibaptis, lalu diberi pelajaran, jawabnya mudah sekali. To serve God, menuruti perintah-perintah Tuhan segala macam. Saya tidak mempunyai bekal itu kecuali falsafah hidup dari Confucius yang diceritakan oleh ayah saya kepada saya sejak kecil. Kalau sore kan sejak di pangkuan itu diceritain bahwa hidup harus begitu. Lebih moral values. Dan oleh karena itulah lalu tergugah, lalu saya ini untuk apa? Nah ketika itu sejak terus zaman mahasiswa saya mulai menginventarisasi pragmatis saja karena tidak mempunyai landasan filosofis. Yang paling bermanfaat itu kalau jadi apa? Saya tiba pada beberapa prioritas yang paling bermanfaat kalau bisa ikut serta di dalam penyelenggaraan negara yang baik. Karena apa? Karena kalau positif hasilnya yang menikmati rakyat banyak. Tapi risikonya besar. Kalau salah, yang menderita juga banyak. Lalu kalau itu tidak mungkin, maka kedua yang sangat rewarding dan bermanfaat adalah pendidikan. Itulah sebabnya sejak SMA, waktu saya pindah ke Surabaya, SMA kelas 3 dan tidak mendapatkan sekolah di mana-mana, saya mendirikan sendiri sekolah itu, menjadi muridnya sendiri. Sudah mendirikan SMA Airlangga, lalu kemudian saya dengan Profesor Panglai Kim almarhum mendirikan Institut Manajemen Prasetya Mulia, MBA yang pertama di sini. 87 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IB. Jadi saya sejak tahun 68 ketika masih di negeri Belanda, karena Ferry Sonneville sudah pulang duluan dan ketua Yayasan Trisakti, saya sudah menjadi anggota Yayasan Trisakti. Saya ingin menanyakan masalah pendidikan nanti sebagai Bapak, sebagai ketua Bappenas. Tapi mungkin saya ingin bertanya, dan saya harap Pak Kwek tidak berkeberatan menceritakan sedikit latar belakang. Apa sebetulnya latar belakang Pak Kwek Menko Ikuin mengundurkan diri? Oleh karena atau diberhentikan, apa sebetulnya? Tidak, saya mengundurkan diri pada persisnya pada tanggal 10 Agustus. Oleh karena pada tanggal 9 Agustus itu Gus Dur berpidato di depan DPR. MPR mengatakan bahwa saya akan mengadakan restrukturisasi dan reshuffle kabinet. Nah, saya segera menulis surat. Sebetulnya etis saja. Saya mengatakan oleh karena supaya Bapak menyusunnya kabinet itu blank dari kertas yang polos, sesuka-sukanya mengisi tanpa beban. Maksud saya begitu, dan penghayatan saya begitulah. Demokrasi di Eropa kan begitu. Demisioner itu kan maksudnya presiden apa lagi. Tapi kan tidak mundur. Kalau didimensionerkan tidak mengundurkan diri, Pak Kwek. Saya mengundurkan diri di dalam surat itu, alasannya saya mengatakan begitu. Maksud saya mengundurkan diri adalah memberi kesempatan kepada Bapak. Pak Kwek jujur? Tidak terlampau sebetulnya. Oleh karena ada hal-hal lain yang Pak Kwek ingin ceritakan mungkin. Oleh karena saya ketika itu tidak tahan atas gempuran-gempuran dari para ekonom yang tergabung dengan apa yang terkenal dengan Berkeley Mafia. Jadi pada awalnya saya tidak tahu apa-apa, saya lugu-lugu saja. Tetapi saya mulai merasa, loh saya ini salah apa kok digempur terus? Digempur di media massa, diinikan, dan laginya tekanan. The Rotterdam Mafia. Bukan, Berkeley Mafia. Ya, Rotterdam Mafia dihantam oleh The Berkeley. Tapi Rotterdam Mafia tidak ada. Jadi waktu itu lalu ada Dewan Ekonomi Nasional yang mendudukin kepala saya. Dibentuk lagi tim asistensi yang attach pada Menko Ikuin mengawasi, loh ini apa-apaan gitu. Ini apa-apaan, dan Gus Dur di dalam hal ini sebagai orang yang bijaksana, Gus Dur itu kecenderungannya akomodatif terhadap semua pihak. Jadi lama-lama ya orang di-character assassination, dan dua pihak, yang satu tentu tidak bisa dilupakan konglomerat yang mengumpulkan dana sangat besar untuk mengeluarkan saya dari kabinet. Jadi saya pikir-pikir, wah lebih baik mundur sebentar. Itu sebetulnya alasan yang para konglomerat melakukan influence untuk memberikan pengaruh agar Kwek Kian Gi diberhentikan. Iya, sejak awal. Begitu mendengar bahwa saya Menko Ikuin, oleh karena Gus Dur menyebutnya itu sangat spontan, pada malam hari setelah Ibu Mega dilantik sebagai wakil presiden, malam itu juga bertemu, lalu Gus Dur mengatakan bahwa saya hanya menggunakan hak prerogatif saya untuk dua,
Menteri Luar Negeri mesti Alwi Shihab, Menteri Agama Abdullah Hasan. Selebihnya partai-partai mengusulkan. Lalu Pak Wiranto mengatakan, lu belum tahu strukturnya kok sudah mengusulkan nama-nama. Oh iya. Nah, Pak Wiranto mengatakan kebetulan saya sudah menyiapkan strukturnya, Gus kalau berkenan dibacakan. Menkonya cuma 2. Menko Polkam, Menko Ikuin, terus jajaran menteri. Gus Dur terus langsung saja dia mengatakan, oh kalau begitu Menko Polkamnya Wiranto, Menko Ikuinnya Koik Yandi. Udah ya, pulang semua, besok usulkan menteri-menteri dari partai-partai. Begitu mendengar, itu sudah luar biasa. Begitu prosesnya Pak Kwik? Itu betul prosesnya begitu? Gus Dur didatengin habis-habisan dengan segala macam cara supaya saya di cancel. Dan saya mendengar first hand, dan akhirnya Gus Dur sendiri juga cerita kepada saya bahwa itu begitu, tapi Gus Dur mempertahankan terus. Cuma lambat laun Gus Dur juga tidak tahan tekanan-tekanan itu tentunya. Tekanannya luar biasa, dan tekanan itu sampai sekarang masih ada. Jadi bukan dan masih akan berlaku untuk presiden terpilih. Jadi Pak Kwik bukan sesuatu yang pribadi di sini antara Pak Kwik dengan Presiden Gus Dur ya. Sampai saat ini saya masih sangat bersahabat dengan Gus Dur. Sampai saat ini, setiap saat saya kongsi bicara sangat bersahabat, seperti bertahun-tahun sebelum beliau menjadi apakah presiden. Apakah Kiai Gi orang yang mengerikan? Sama sekali tidak. Oleh karena apa yang saya sebetulnya kan ini saudara kandung saya sendiri yang mengatakan, Anda itu telanjang, ibaratnya sudah telanjang, rumahnya dari kaca lagi. Setiap orang yang lewat bisa lihat, tidak ada rahasia apapun juga. Are you a politician? Menurut saya tidak. Kalau politician kan selalu memprotek dirinya. Saya ingin sejujur mungkin apa adanya, itu berarti ya serve the people, dan mengatakan ini yang merugikan, melawan arus bukan main. Saya katakan ini merugikan dan merugikan ini sampai akhirnya bermusuhan secara terbuka dengan IMF, World Bank, Asian Development Bank. Terang-terangan di dalam konferensi musuh-musuhan, karena saya bisa memberikan argumentasi bahwa mereka tidak fair terhadap Indonesia. Pak Kwik bahkan seorang kader PDI, seorang yang begitu aktif di PDI, ketua Bappenas, kok membuat statement yang begitu keras terhadap partainya sendiri, terhadap seluruh pemerintahan. Sepertinya kok bermain bola sendiri, apa tidak? Mungkin demikian, tetapi saya kira tidak. Oleh karena begini, kalau saya bermain bola sendirian tentu tidak mendapatkan dukungan. Dukungan kepada saya luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya, tetapi the silent majority, rakyat jelata. Saya mengetahuinya adalah surat-surat yang masuk, telepon-telepon yang masuk, SMS yang masuk. Mereka yang mengharapkan bahwa saya terus seperti ini. Ya. Terus terang, dengan keterus terangan saya, lawan-lawan lalu mengetahui persis di mana kekuatan dan kelemahan saya. Oleh karena itu, hancurkanlah saya. Kalau Anda berhasil menghancurkan saya, Anda berbahagia. Tapi kalau Anda tidak berhasil, nah saya yang menang. Saya yakin betul rakyat yang akan berbahagia. Masih ada teman konglomerat sekarang atau nggak ada lagi? Atau sekarang sudah mulai berteman lagi sama dengan Pak Kwik? Dari dulu tidak pernah tidak berteman. Dari dulu tidak pernah tidak berteman. Selalu Tapi berteman. Saya bisa mengadakan pembedaan yang tegas antara teman pribadi dengan mengkritik prakteknya. Makanya sampai saat ini salah seorang kawan yang paling akrab adalah Antoni Salim. Dan saya mengatakan kepada Antoni Salim ketika saya di tengah-tengah genjanya mengkritik, Pak Anton, Anda itu begitu besarnya, ibaratnya kita di satu kamar, Anda begitu besarnya. Kalau saya jalan mau nggak mau mesti menyenggol Anda dalam sikap hidup saya. Dan Pak Anton hebat, dia silahkan kritik saya cuma minta satu hal, jangan mengkritik atas dasar yang bukan kenyataan. Maka feel free untuk minta data dari saya akan menyuplai data sebenarnya. Dan memang data yang disuplai sebenarnya salah, ya saya katakan salah, seperti internal acquisition. Perusahaan